Palestina. Saya kira sudah jelas kita harus benar-benar turun ke jalan untuk membuktikan bahwa Indonesia memiliki power, Indonesia sebagai unlimited support bagi kemerdekaan Palestina. Saya ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya para pemuda, khususnya mereka yang hari ini diberikan iman Islam. Marilah kita sama-sama tergerak hati dan pikiran kita untuk menyampaikan apa yang hari ini menimpa saudara-saudara kita seiman dan semanusia. Mari sama-sama kita gibah bareng, tapi gibahin tentang Palestina. Mari jangan pernah kita diam, tapi teruslah berisik tentang Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kingmaker, sebuah program di mana kita akan membangkitkan peradaban dengan mengaktifkan akal sehat kita sekaligus spiritual kita yang paling jernih. Dan pada malam hari ini masih hangat isu tentang bagaimana mahasiswa bergerak di seluruh dunia untuk bela Palestina. Bahkan mereka berani mengambil resiko untuk dipecat, untuk diskors. Dan ternyata didukung oleh para dosen dan guru besarnya. Tapi sejauh ini begitu besar teriakan dunia kampus dan begitu berbahaya sebetulnya gerakan anak muda ini. Sebahaya kalau Amerika main-main dengan para mahasiswa hari ini. Karena pada tahun 1964, gelombang anti perang terhadap Vietnam di Amerika menggoncang Amerika pada saat itu. Ketika Amerika masuk menjadi bagian daripada yang menggerakkan senjata dan militer ke Vietnam. Dan hari ini sebetulnya Amerika dalam bahaya besar menghadapi para pemudanya. Sebab isu yang mereka hadapi jauh di atas Vietnam. Dan manusia yang dihadapi sekarang per hari ini, pembantaian di Rafah khususnya masih terus berlangsung. Seakan-akan perkataan para pemuda sebagai agent of moral army, begitu barangkali Harrison Ford menyebutnya. Mereka adalah para agen-agen tentara moral di muka bumi ini yang sedang diabaikan. Nah, bersama saya pada malam hari ini adalah juga para agen-agen tentara moral Indonesia yang pada dasarnya sudah mendapatkan dasar ideologi baik sebagai Muslim yang kami undang pada malam hari ini dan bangsa Indonesia dengan ideologi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bersama saya para pemuda-pemuda berwawasan dan pemberani, insya Allah akan ikut menggoncang atmosfer Indonesia dan mudah-mudahan bisa menjadi yang terdepan dalam gerakan moral ini. Ya, ada Yasyakur Rizkullah dari LDK Salim UNJ sebagai ketua umum ya. Nanti perkenalkan lebih lanjut semesternya dan statusnya. Kemudian ada Sarlin Wagola, Presiden BEM UMJ. Tadi UNJ, sekarang UMJ, Muhammadiyah Jakarta. Dan kita undang kembali Muhammad Abid Al-Akbar dari BEM UIN, Syarif Hidayatullah. Langsung saja saya mau dengar nih narasi-narasi ideologisnya
tentu dong Amerika memang disorot karena memang epicentrum ada di sana selain perusaknya dan gerakan moral para mahasiswanya. Tapi bukan berarti kemudian pemuda Indonesia nggak menyalah. Hanya liputan yang kurang. Saya yakin setelah ini, setelah para pemuda yang malam hari ini kita undang berbicara, gelombang ini pun akan semakin besar. Takbir dulu semuanya, Allahu Akbar. Bangkit pemuda Indonesia, Allahu Akbar. Bangkit mahasiswa Indonesia, Allahu Akbar. Ya, saya mulai dari sebelah kanan saya. Ya, Sarlin Wagola, Presiden BEM UMJ. Silakan. Siap. Terima kasih Ustadz untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saking semangatnya jadi lupa juga mic-nya berpindah tangan. Ya, sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Sarlin Wagola selaku Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan untuk semester saya masih aktif berkuliah. Ya. Dan juga yang saya banggakan teman-teman di sebelah kanan saya yang juga teman-teman seperjuangan. Ketika kita berbicara soal ideologi, bagi saya hal yang paling penting dan fundamental sebagai seorang muslim adalah akidah, tentunya yang membawa langkah kaki saya untuk hadir dalam undangan pada malam hari ini. Lewat keresahan yang kita sama-sama ketahui bahwasanya penindasan, kebengisan dari kebiadaban Israel membuat mata di seluruh dunia terbuka. Bahwasanya nyawa tidak lagi berharga di sana. Jika di negeri ini hanya bahan rempah-rempah yang menjadi persoalan, tapi di sana nyawa dari mulai anak-anak sampai orang tua pun ikut terseret dalam aksi kebengisan Israel yang hari ini sungguh sangat biadab. Sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, tentu kami selalu disuguhkan dengan nilai-nilai moral dan akidah. Dan bagi saya, diskusi pada malam hari ini tentu akan memantik satu semangat yang pernah digaungkan oleh Bung Tomo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahwa kemuliaan peradaban Islam harusnya mulai sehari ini lewat generasi-generasi muda, lewat mahasiswa-mahasiswa yang dilabelkan sebagai agen perubahan, sebagai agen of control yang tidak hanya selesai dalam isu-isu lokal, melainkan isu-isu nasional yang hari ini patut kita soroti, sebab inilah yang akan mengantarkan kita, saya, dan keluarga saya ke depannya kepada kemuliaan peradaban yang sesungguhnya adalah Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pikir itu, Ustaz. Bagi mahasiswa Muhammadiyah kemarin sudah bergerak. Ya. Ya. Apa sih makna daripada kebangkitan kampus-kampus Muhammadiyah kemarin? Terutama dari sisi sudut pandang mahasiswanya. Ya, jujur ketika kita melihat fakta kemarin mulai digagas oleh forum-forum rektor Muhammadiyah se-Indonesia yang terdiri dari 172 kampus, membuka mata mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah bahwasanya peran penting dalam menyoroti isu nasional khususnya dalam problem Palestina hari ini, maka perlu hadir stakeholder pimpinan kampus untuk membangkitkan semangat mahasiswa yang hari ini mulai terdistorsi dengan segala bentuk makanan-makanan yang disuguhkan lewat media-media, lewat isu-isu yang hanya sebatas pada problem-problem personal. Sehingga aksi yang diadakan tanggal 7 kemarin, yang digelorakan di seluruh kampus perguruan tinggi Muhammadiyah, membuka mata bahwasanya hari ini mahasiswa dan pimpinan kampus dan perguruan tinggi Muhammadiyah secara institusi harus mampu untuk menyuarakan, sebab Muhammadiyah adalah bagian daripada
Indonesia, dan Indonesia adalah bagian daripada dengan status mayoritas muslim terbanyak di dunia. Baik, Ustaz. terima kasih dari Sarlin Wagola. Sekarang saya ke Yasyakur dari UMJ. Kemarin baru bergerak juga ya. Cik, iya Ustaz. Coba saya mau dengar narasi ideologis UMJ terkait bela Palestinanya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miris rasanya Palestina ini sudah 76 tahun kalau nggak salah. Ya, ditindas, dijajah. Menurut saya yang perlu kita yakini adalah kita yakin bersama bahwasannya jelas di agama kita bersama Islam bahwa Palestina adalah sebuah negara, bahwa Palestina milik Palestina. Tidak ada kata Israel. Palestina ya Palestina. Kalau kita sudah yakin, maka harusnya yang menjadi prioritas utama kita adalah kemerdekaan Palestina. Maka sudah jelas sebagai mahasiswa yang gerak-geriknya dilihat, yang ucapannya harus terus berisik, apalagi soal isu kepalestinaan. Maka resah ini, resah yang muncul dari titik terdalam gitu. Bukan hanya saya sendiri, tapi teman-teman, kolega-kolega di Universitas Negeri Jakarta yang masih memiliki akidah yang kuat, ya harusnya kita sama-sama menyuarakan tentang kepalestinaan ini. Bisa dibayangkan 76 tahun ditindas, dipenjara di tembok, tidak bisa keluar. Tapi justru kita masih banyak lupa dengan mereka. Maka ideologinya adalah ideologi yang sangat kuat tentang persaudaraan dibalut dengan agama Islam. Itu mungkin Set. Baik, terima kasih. Nanti saya akan coba gali lagi lebih dalam ya. Ke Abid, ya. Narasi ideologi pemuda Indonesia yang kalian wakili pada malam hari ini dalam bela Palestina. Sebetulnya apa sih yang ada dalam jiwa kalian? Terima kasih sebelumnya Ustadz Bahtiar Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Muhammad Abid Al-Akbar, Ketua BEM UIN Jakarta. Tadi singgung oleh beliau disuruh sebut status katanya. Status saya sebagai mahasiswa gitu. Iya. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah mungkin kita mulai dari kata mengapa gitu. Mengapa kita harus memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Sesederhana, mengapa kita perlu menyebarkan konten-konten sebisa kita di media sosial tentang kepalestinaan? Karena barangkali itu yang akan membawa kita ke surga nantinya, amin. Lantas pertanyaannya mengapa? Sesederhana menurut saya, karena kita adalah manusia. Belum berangkat apakah kita muslim atau bukan, sebagai bangsa Palestina atau bukan, tapi sesederhana kita adalah manusia. Sehingga ketika manusia lain direnggut nyawanya semena-mena gitu, dengan kacau balau, dengan semau mereka, maka seharusnya kita prihatin karena kita adalah manusia. Jadi kita harus berangkat dari itu. Yang kedua, perihal problem kemerdekaan Palestina yang cukup
rumit dan juga memberikan beban kepada mereka yang tinggal di Palestina. Saya selaku mahasiswa Muslim di Indonesia memiliki pandangan bahwa kita harus hadir dalam panggung global gitu. Kenapa? Karena kita adalah negara yang dimayoritasi Muslim terbesar di dunia gitu. Mungkin banyak yang mengatakan bahwa data terbaru kita tergeser oleh Pakistan, tapi saya kira tetap kita memiliki kultur, budaya, keagamaan Islam yang cukup kuat gitu, di Asia Tenggara. Maka dari itu kita harusnya memiliki beban moral bahwa lantas apa peran Indonesia ketika mereka dimayoritasi dengan Muslim terbesar tapi tidak mampu betul-betul mendukung kemerdekaan Palestina. Lantas kita mau jawab apa gitu. Maka sesederhana kalau kita merujuk kembali kepada sejarah kita, 10 tahun pasca Indonesia merdeka, 1955, ada yang nama Konferensi Asia Afrika gitu. Padahal Indonesia di situ baru merdeka 10 tahun. Tapi mampu mengumpulkan negara-negara kecil untuk menyuarakan bahwa kita menolak tentang penjajahan, kita menolak tentang hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan. Itu Indonesia yang baru 10 tahun. Apa kabar Indonesia yang sudah 70 berapa tahun sekarang? Saya lupa juga. 78 tahun. Kemana suara Indonesia itu yang hadir dalam panggung global gitu. Sehingga saya bercita-cita gitu. Bahwasanya kita harus hadir dalam panggung global, menjadi leader bagi negara-negara lain untuk menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Terlebih, Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia gitu. Lantas apa yang ingin kita lakukan kepada mereka-mereka yang sudah memperjuangkan kemerdekaan kita? Maka dari itu saatnya kitalah yang memperjuangkan kemerdekaan mereka, dan Indonesia, terlebih teman-teman pemuda, teman-teman mahasiswa, saya kira harus hadir dalam panggung global dan menjadi leader bagi negara-negara lain. Mungkin sedikit pukulan ketika gerakan ini gerakan yang cukup besar gitu, dimulai oleh teman-teman di Amerika 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Bahkan kita memiliki satu privilege gitu. Kita memiliki salah satu keistimewaan. Apa itu? Pemerintah kita mendukung untuk kita sama-sama terlibat dalam kemerdekaan Palestina. Apakah di Amerika itu terjadi? Tidak gitu. Bahkan bakal calon presidennya Jill Stein itu ya. Bakal calon presiden aja bisa ditangkap karena menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Terlebih mahasiswa Yahudi, bahkan di sana mahasiswa ateis, mahasiswa Yahudi gitu. Dituduh, wah Anda anti Yahudi gitu. Karena Anda sudah mencaci maki dan menjelekkan teman-teman Israel gitu. Ini mereka ditangkap, ada represivitas, ditangkap, kemudian tidak diberi gelar karena sudah belajar banyak di perkuliahan dan lain sebagainya. Saya kira kita tidak memiliki ancaman-ancaman itu di Indonesia gitu. Lantas apa yang menghalangi kita untuk menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina? Nah, ini bagus. Mungkin itu satu. Ya, jadi anak-anak di Amerika itu, anak-anak muda itu kan mayoritas non-Muslim. Kalian tadi berbicara sebagai seorang mahasiswa Muslim dengan kekokohan ideologi kalian. Mereka ateis. Bukan cuma menyuarakan dengan kencang, tetapi mereka mengambil resiko untuk itu. Resiko di DO ya, yang diskors, bahkan sudah 2.000 orang ditangkap. Nah pertanyaan saya adalah, apa sih yang mendasari mereka, kok mereka berani melakukan itu? Dan apa pesan Anda sebagai seorang mahasiswa kepada sesama mahasiswa di Indonesia? Jelas ya? Silakan mulai dari Sarlin. Saya pikir memang kalau kita melihat secara literatur ya, bahwasanya Amerika adalah salah satu negara yang sangat sekali menjunjung terkait dengan kebebasan berpendapat dan segala bentuk diskriminalisasi. Walaupun kadang-kadang sangat berbanding terbalik dengan beberapa kejadian yang sering muncul. Tapi kita melihat dalam konteks yang terjadi di Palestina yang kemudian disuarakan oleh kawan-kawan mahasiswa atau para mahasiswa yang ada di Amerika, hanya satu konteks yang mereka lihat dalam hal persoalan ini, yaitu adalah persoalan kemanusiaan. Sangat simpel. Tapi bagi kita sebagai mahasiswa Muslim, sebagai seseorang hamba yang lahir dengan akidah, tentu
ini bukan hanya persoalan kemanusiaan. Jika saya harus tegas mengatakan apa yang melandasi saya dan kemudian bagaimana saya menyampaikan ini, pesan-pesan ini terhadap teman-teman sesama mahasiswa, maka satu, marilah kita sama-sama menjaga dan membangkitkan kembali kemuliaan peradaban Islam. Sebagaimana Indonesia, jika saya mengutip salah satu kata Prof. Almarhum Fuad Amsari pernah menulis bahwasanya Indonesia bukan negara Islam, tapi patut diingat bahwasanya Indonesia adalah negara Muslim terbesar. Apa tugas kita sebagai negara Muslim? Dan saya sebagai seorang Muslim ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman mahasiswa, jika saudara adalah Muslim, mari kita bergerak atas dasar akidah. Jika saudara bukanlah seorang Muslim, mari kita bergerak berdasarkan kemanusiaan. Apa yang telah terjadi terhadap manusia yang ada di sana, di seberang sana, yang hari ini membutuhkan suara-suara keadilan untuk terus disuarakan. Maka saya pikir gini, pengorbanan apa yang kira-kira berani diberikan oleh mahasiswa Indonesia ya? Ya, sebagai seorang mahasiswa, pengorbanan apa nih yang mestinya berani dikorbankan untuk membela saudara kita di sana? Sebagaimana mahasiswa-mahasiswa di Amerika ya, mengambil resiko untuk itu. Saya pikir ya tadi ya, bahwasanya terkadang dalam dunia kampus itu kan kita sebagai mahasiswa selalu terkungkung dalam berbagai sistem dan segala hal yang ada. Jika kita membandingkan dengan apa yang terjadi di Amerika, mereka meninggalkan kelas, mereka siap diskors, mereka siap diberikan apapun itu, konsekuensi siap mereka terima. Saya pikir kalau kita sebagai mahasiswa Muslim tidak ada alasan untuk takut terkait dengan menyuarakan apa yang terjadi di Palestina. Jadi pengorbanan yang kemudian kita berikan dalam hal menyuarakan apa yang terjadi di Palestina hari ini, saya pikir mulai kerja kolaborasi dengan pimpinan. Artinya jika Amerika pimpinannya tidak mendukung, kenapa kita sebagai kampus Muslim, sebagai kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai akidah, ketika mahasiswanya bergerak dalam konteks menyuarakan kemanusiaan, dalam konteks saudara-saudaranya yang seakidah ditindas dan bahkan dirampas nyawanya, harus dikekang dengan sistem bahwasanya tidak ada aksi-aksi, tidak ada suara-suara untuk menyuarakan dalam konteks apalagi Muhammadiyah ya. Harusnya mahasiswa kemarin sudah dibukain jalan oleh para rektornya. Saya pikir itu ada salah satu poin. Nggak boleh diam mestinya ya. Dan nggak boleh puas. Karena kemarin kan karya para rektor. Mahasiswanya mana gitu. Berani berbuat apa, sebesar apa, berani mengorbankan apa, itu yang kita tanyakan sebetulnya. Jadi memang saatnya untuk membangun konsolidasi saya pikir. Membangun jejaring ke seluruh teman-teman, apalagi kita juga tergabung dalam ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Ada juga teman. Jangan sampai kalah semangat sama rektor yang udah tua-tua. Benar. Khawatirnya pemuda lebih cepat tua ini. Jadi ini juga harus menjadi catatan penting bagi seluruh organisasi Islam di Indonesia dalam tataran mahasiswa untuk mengambil peran dalam hal ini. Baik, terima kasih. Sarlin Wagola, bagus banget. Tepuk tangan dulu dong buat semangat anak mahasiswa kita. Ya Syakur, begini. Emangnya kalau peristiwanya terjadi di Gaza, nggak ada urusannya sama kita di sini? Kamu tahu nggak? Apapun hasil akhir dari Gaza, dampaknya besar loh ke Indonesia. Andai ini Israel berhasil bersama Amerika dan sekutunya menghabiskan Gaza, dan Gaza jadi parkir mobil orang-orang Israel yang akan pelesir ke pantai di Gaza, dan itu dia lakukan, kira-kira menurut kamu berarti dia kuat dong ya, dan dia merasa kuat. Kira-kira setelah itu dihajar nggak Mesir, dihajar nggak dunia Arab, Indonesia kena dihajar juga nggak sama dia? Nah pertanyaan saya adalah, sebagai seorang pemuda tanggung jawabnya terhadap efek ke depan itu seperti apa? Ya. Tadi masalah gimana kalau Israel sudah berhasil menduduki Palestina? Harusnya menurut saya ya,
itu tidak akan terjadi karena janji Allah itu pasti. Tapi kalau ini kan kita berandai ya, maka tanggung jawab kita sebelum itu terjadi, kita harus paling terdepan membela Palestina, terdepan dalam memikirkan Palestina, terdepan juga dalam mengambil pengorbanan untuk Palestina. Sampai ke tingkat pengorbanan apa yang paling tinggi diberikan mahasiswa rencananya? Pengorbanan tertinggi kan nyawa kita ya. Allahu Akbar. Kalau emang perlu nyawa saya ataupun mahasiswa seluruh Indonesia untuk menjaga Palestina, maka bismillah ya, kita sambut seruan itu untuk menuju surganya Allah. Kita lihat kan perempuan-perempuan mahasiswi, ya ditangkap, diseret, ya senyum kan mereka, kayak nggak ada rasa takutnya kan, bahkan diancam penjara dia malah senyum aja tuh anak-anak muda di sana. Tapi ternyata pemuda Indonesia lebih keren apa yang dikatakan oleh Syakur tadi. Aplaus dong. Gimana Fit? Jadi ini dia bakal jumawa loh. Kerusakan yang sudah dilakukan oleh Israel, kamu bisa bayangkan ya. Nih, seandainya Indonesia melanggar satu saja resolusi PBB dari Dewan Keamanan, habis nggak Indonesia dikeroyok? Habis. Habis. Sekarang kamu tahu berapa resolusi yang udah diinjak? 6 resolusi Dewan Keamanan PBB, 2 resolusi sidang umum PBB diinjak semua sama si Israel. Dan gak satu negara itu di Dewan Keamanan pun yang menyerang dia. Kamu bisa bayangkan, seandainya Netanyahu ini menang perang, dengan posisi PBB seperti sekarang, kalau ada negara melakukan yang sama dengan Israel lalu dilarang, kira-kira marah nggak? Marah. Dan kalau setiap negara boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh Israel, kacau nggak tatanan dunia ini? Kacau. Bayangkan kamu sebagai pemimpin nih, kita nggak mau kamu berpikir kayak bintang Marvel ya. Nggak. Di dunia nyata nih. Dunia ini kacau loh setelah ini. Betul-betul kacau. Bayangkan, semua yang dilarang di Konvensi Jenewa tentang persenjataan yang tidak boleh dipakai dan hukum perang dan etika perang itu diinjak semua. Kamu bisa bayangkan kacaunya dunia setelah ini. Bahkan International Court Justice, Mahkamah Internasional pun nggak ditaati sama dia. Perintah untuk gencatan senjata nggak ditaati. Kira-kira kacau nggak kira-kira dunia ini ke depan? Nah, apa peran seorang pemuda kira-kira di situasi kayak begini? Ini semakin seru ya. Pertama yang saya sampaikan gitu, kenapa Israel terus-menerus tidak pernah berhenti untuk membombardir Palestina. Sederhana juga sebenarnya, karena Israel ingin menjadi negara adidaya seperti Cina dan Amerika. Itu cita-cita mereka. Lantas, apa hal yang perlu kita halangi mencapai itu? Salah satunya kan tentang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tapi ketika andai kata dalam kacamata global, lebih global Ustaz ya, belum tentu pada akhirnya nauzubillah ya, andai kata memang Israel mampu menduduki Palestina dan hari ini tujuan mereka bukan hanya menduduki Palestina tapi menghabiskan etnis Palestina gitu. Bayangkan minggu ini mereka sudah invasi ke Rafah gitu. Dihabiskan semuanya, udah 40.000 lebih nyawa yang melayang begitu saja oleh orang-orang Israel gitu. Jadi memang tujuan mereka untuk menghabiskan etnis Palestina di tanah Palestina sehingga mereka tidak memiliki lagi penerus gitu. Jadi kalau misalnya kita sedikit melihat konteks antara Israel dan Palestina, di 2050 andai kata Israel sampai hari ini gagal dalam pandangan mereka ya, andai kata Israel gagal untuk menghabisi orang-orang Palestina, maka bisa jadi orang Palestina akan lebih banyak jumlahnya dengan warga Israel. Karena hari ini
saya kira 50-50, kurang lebih 7 juta, 8 juta, sampai 10 juta warga Israel dan Palestina. Tapi karena orang-orang Palestina dimayoritasnya dengan orang Muslim yang pertumbuhannya lebih cepat gitu, pertumbuhan warga negaranya lebih cepat, maka bisa jadi memang di 2030 atau bahkan 2050 Palestina mampu melebihi ya, secara jumlah dengan Israel, sehingga itu yang ditakuti oleh Israel. Maka Israel ingin betul-betul menghabisi jumlah warga negara yang ada di Palestina. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan perihal bagaimana gambaran besar ketika Israel mampu menduduki Palestina. Saya kira kita harus melihat apa sih yang sebenarnya udah kita bangun selama ini gitu. Kenapa kita hari ini juga tercengang gitu melihat pembantaian di Palestina gitu. Apakah kita lupa dengan OKI yang dibentuk gitu untuk kemerdekaan Palestina gitu. Organisasi keagamaan di seluruh dunia gitu. Itu kan sudah dibentuk dan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Lantas kemana negara-negara itu? Kemana negara-negara Muslim? Ya, terlebih juga Indonesia gitu. Tidak hanya negara-negara Timur Tengah gitu. Saya kira kita tidak perlu menyalahkan misalkan negara-negara Mesir, negara-negara Qatar atau bahkan Saudi Arabia yang sekali dua kali terkadang juga agak problematik terhadap konflik atau genosida yang terjadi Israel dan Palestina. Maka dari itu saya tetap kembali kepada Indonesia harus menjadi leader bagi negara-negara lain. Gitu. Dengan kultur dan budaya keislaman kita yang cukup kuat, gitu, kita mampu menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa lain untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan andai kata pada akhirnya Israel na'udzubillah ya, mampu menduduki Palestina, saya kira tidak ada pilihan lain selain ya negara Muslim harus bersatu gitu untuk melawan negara adidaya ini yang nantinya mungkin digadang-gadang akan menjadi negara adidaya tuh. Tapi secara gambaran politik ya kita agak bergeser sedikit dalam kacamata politik gitu. Belum tentu pada akhirnya memang Amerika itu akan betul-betul membersamai Israel pada akhirnya gitu. Jadi bisa jadi dengan standar ganda yang dimiliki oleh Amerika hari ini bahkan di sisi lain Joe Biden selalu mengatakan tentang kebebasan berpendapat, anti diskriminasi, tapi di sisi lain mereka melakukan represivitas di kampus-kampus, melarang demonstrasi tentang Free Palestine dan sebagainya. Saya kira kita tidak boleh juga terkecoh dengan hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu bersyukur kita hidup di Indonesia yang notabene-nya kita memiliki privilege untuk terus menyodorkan Palestina gitu. Barangkali kalau kita mengadakan diskusi ini di Amerika saja, mungkin nggak bisa pulang ini kita, kurang lebih gitu. Tapi hari ini kita bisa mengadakan dengan bebas dan bisa mengajak teman-teman yang lain dan semoga gitu capaian-capaian ya rajutan-rajutan yang bisa kita lakukan hari ini itu mampu sustain gitu. Ini yang kadang kita lupa juga gitu bahwa gerakan ini harus istiqomah gitu kan. Al istiqomah itu khairun min alfi karomah gitu. Kalau kata Ustadz Bahtiar Nasir kurang lebih seperti itu. Jadi keberlanjutan itulah yang mungkin harus kita pertanyakan, yang harus kita perjuangkan. Tidak hanya berhenti di tahun ini, ya tahun depan harus kita langsungkan, harus berlanjut. Maka saya kadang berpikir gitu, apakah pendidikan tentang kemerdekaan Palestina juga harus diajarkan di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, atau di pondok pesantren, karena 10 tahun, ya 30 tahun, 40 tahun lagi gitu. Kita tidak tahu keadaan global apa yang akan terjadi. Kalau misalkan penerus-penerus kita dan kita memiliki pengetahuan yang cukup banyak, memiliki nilai moral, memiliki akidah yang cukup kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina, saya kira kita memiliki unlimited support untuk Palestina. Sedangkan hari ini kan yang kita lihat Israel, kenapa dia terus tidak pernah capek, tidak pernah berhenti untuk membombardir Palestina? Karena mereka memiliki unlimited support. Siapa? Amerika gitu. Palestina siapa yang memiliki unlimited support? Iya Indonesia gitu. Tapi kita fair, kita harus melihat secara relatif apakah Indonesia sama dengan Amerika gitu. Kan tidak dalam kacamata pertahanan, dalam kacamata geopolitik gitu. Tapi harus yakin, terakhir saya Al-Quran mengatakan kan min fi'atin qolilatin golabat fi'atan kathirotan gitu. Bismillah. Ya nih pertanyaan terakhir buat kalian bertiga. Ya, bisa urun rembuk nanti. Apa sih konsep kalian untuk memerdekakan Palestina? Tantangannya begini.
seluruh gerakan di dunia sekarang hopeless kalau mengandalkan penguasa, pemimpin politik di setiap negara muslim. Seperti yang terjadi hari ini. Kita nggak bisa lagi. Bahkan di Amerika udah nggak didengar. Jadi jangan pernah berharap. Ini epicentrum gerakan dunia agar persoalan Palestina sampai merdeka harus diputuskan oleh pemimpin formal, itu udah gagal. Ya, Amerika katakanlah sebagai satpamnya HAM dunia, ternyata menjadi bagian dari persoalan. Dan sudah didemo dari dalam negeri mereka sendiri, nggak bisa mengambil keputusan apa-apa. Pertanyaan saya adalah, kepada kalian, karena kalian sebetulnya yang pegang kunci mahasiswa dan pemuda sekarang. Kalau memang pemimpin-pemimpin politik formal yang memimpin dunia saat ini tidak bisa diharapkan, maka yang diharapkan bisa menyelesaikan ini siapa? Civil society. Kalau kita bicara civil society, siapa agennya? Para rektor cuma pemikir. Pelaku di lapangan siapa? Mahasiswa. Nah, saya nanya sama kalian nih. Agar menjadi penggerak civil society dan yang bertindak di depan bukan soal Palestina yang kita bicarakan sebetulnya. Tetapi tatanan global dunia kan yang kita bicarakan hari ini. Karena apa yang terjadi di Gaza sekarang bukan lagi persoalan Gaza sekarang. Persoalan Gaza menjadi kecil sekarang. Kalau kita lihat dari kacamata global saat ini. Jadi sekarang kita berbicara tentang tatanan dunia yang sedang rusak. Nah, sebagai calon pemimpin besar, penggerak civil society, yang konkret kira-kira apa ajakan kalian terhadap mahasiswa untuk menjadi yang terdepan? Sarlin. Ya, saya pikir memang sebelumnya saya ingin menanggapi terkait dengan tadi sempat disinggung bahwasanya memang kita tidak bisa lagi mengharapkan para pemimpin-pemimpin kita untuk menyelesaikan terkait dengan persoalan apa yang ada di Palestina. Mungkin bisa iya, cuman saya coba untuk tidak pesimis, Ustadz izin. Saya masih berharap dengan pemimpin-pemimpin di negeri ini, pemimpin-pemimpin dunia muslim untuk terus melakukan upaya-upaya politik lewat menteri luar negerinya masing-masing untuk terus menyoroti apa yang terjadi di Palestina dan kemudian selalu menjadi bahan untuk disampaikan di Dewan Keamanan PBB. Saya pikir itu. Kembali ke persoalan civil society, memang saya pikir menarik bahwasanya Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak juga, mayoritas muslim terbanyak juga, dan mungkin pertumbuhan kita akan lebih pesat lagi. Artinya jumlah penduduk anak muda akan makin bertambah. Disinilah mulai peran, saya pikir tidak hanya sebagai anak muda, tetapi sebagai orang tua, perlu untuk menanamkan bagaimana semangat-semangat perjuangan muslim untuk memerdekakan negeri Palestina. Artinya doktrin-doktrin semangat-semangat ini yang memang perlu dibangun. Nah, kemudian seketika diskusi-diskusi itu hadir lewat ruang lingkup mahasiswa, digagas oleh mereka-mereka yang mempunyai semangat yang luar biasa, pasti akan ada satu momentum di mana Indonesia akan menyuarakan dengan lantang lewat civil society, lewat pemuda-pemuda yang sudah tercerahkan terkait dengan konflik Palestina, bahwasanya ini adalah tugas untuk menjaga kemuliaan sebagai umat, sebagai manusia. Karena jika tidak seperti itu akan sulit jika hanya sebatas dalam diskursus diskusi dalam ruang-ruang kampus, dalam ruang-ruang. Kalau Sarlin untuk jaringan mahasiswa Muhammadiyah, kira-kira apa yang akan dikerjakan? Ya, kami juga memang punya aliansi perguruan tinggi Muhammadiyah di 72 kampus, memang masih miris juga dalam diskusi ini. Yeah. Jadi saya pikir memang ini yang perlu dibangun.
dalam ruang lingkup besar aliansi, dalam ruang lingkup besar artinya perkumpulan mahasiswa. masih lemah ya kesadaran. Iya. Saya bisa katakan memang diskusi-diskusi terkait dengan pergerakan untuk kemerdekaan Palestina, penyadaran terkait dengan hal ini, itu saya rasa masih minim. Dan saya jujur dalam ruang lingkup mahasiswa pun ya masih dalam sebatas isu-isu nasional yang selalu ditanggapi. Nah, sehingga karena mungkin bisa dibilang kita harus sadar bahwa doktrin akidah, doktrin kita sebagai muslim dalam memperjuangkan hak-hak muslim itu masih kurang. Iya, baik. Saya pikir itu, Ustaz. Jadi perjuangannya berat memangnya, masih harus ya. Sosialisasi, awareness tentang pentingnya ini ya. Oke, terima kasih. Tapi harus kerja keras itu. Selanjutnya ya Syakur. Cik. Tadi nanya yang tentang konkret ya, As? Iya. Oke. Ya, saya beranjak dari ditanya terkait mahasiswa atau pemuda, maka kita perlu mengenal terlebih dahulu pemuda kita sekarang itu kondisinya mereka lebih baik rebahan di rumah, ya kan? Iya. Lihat TikTok, scroll IG, ya. Atau HP-nya dimiringin, kita main game gitu. Iya. Nah, dan cara main kondisi Gen Z sekarang itu FOMO. Ya, ketika ada sesuatu yang viral, maka mereka apa nih penasaran, ikut gitu. Malu kalau nggak update ya. Nah, iya gitu. Nah, menurut saya kita punya ide, maka kita ikutin cara itu. Gimana caranya? Cara main viral itu kan kita bisa dilihat dari suatu hal itu dilihat oleh banyak orang dalam rentang waktu yang sebentar. Iya. Itu viral. Maka kita bentuk, kita rencanakan gimana caranya propaganda yang mungkin selama ini kan kita isinya kajian-kajian Palestina, diskusi publik Palestina. Ya, zaman sekarang Gen Z udah kajian, udahlah males, mending rebahan di rumah. Diskusi publik, udah rebahan aja, main game di rumah gitu. Nah, berarti kita perlu suatu hal yang kita lakukan secara sebentar dan itu bisa viral. Nah, permasalahannya adalah bagaimana itu bisa dilakukan. Nah, itu banyak sih video-video sekarang, bahkan anak-anak loh. Ya. Anak-anak bicara tentang Palestina. Dua bocah Inggris kita lihat videonya lagi viral sekarang. Itu juga anak-anak yang usia-usia SD itu sekarang tuh. Tapi banyak juga anak-anak yang terpapar dengan keburukan-keburukan ya. Iya. Pembunuhan sekarang kan anak-anak yang kemarin viral itu. Iya. Anak umur berapa itu? 14 tahun kalau nggak salah. Yang bunuh anak 6 tahun. Iya. Kondisinya miris juga sebenarnya. Iya. Nah itu tugas kalian tuh. Iya. Makanya justru saya mengajak seluruh mahasiswa ya. Iya. Pemuda, ya kita yang tahu diri kita yang tahu generasi kita. Maka solusinya kita juga yang tahu. Mari kita diskusi bersama. Baik, terima kasih Syakur. Aplaus dulu. Jadi selain handicap di internal mahasiswa, ya pemuda di luar juga rupanya berat ya. Kaum rebahan, miringin HP. Keresahan itu pada FOMO bukan pada perjuangan ya. Padahal dunia sedang berubah. Ya di mana nasib mereka akan ditentukan di sana nanti. Oke, Bet, gimana? Makin berat juga. Yang pertama gitu, kita harus melihat ya realita yang terjadi. Beberapa minggu lalu gitu ya, presiden terpilih kita gitu, kita sebut saja Pak Prabowo, itu menulis di majalah The Economist tentang standar gandanya pemerintah barat gitu. Tapi apakah berpengaruh tulisan itu? Ya tidak gitu, mohon maaf gitu ya. Tidak benar-benar berpengaruh dalam aspek bahwa Indonesia dengan negara muslim terbesar itu mampu memukul Israel gitu. Sebagai standing point iya gitu.
tapi sebagai dampaknya itu apa gitu. Lantas pada akhirnya kita harus betul-betul melihat realita bahwa tulisan seorang presiden terpilih aja itu tidak mampu benar-benar memukul Israel. Itu tulisannya presiden gitu. Nggak ditanggapi ya? Nggak ditanggapi. Ini mungkin ya Benyamin Netanyahu gitu ya. Joe Biden melihat ini tulisan apa sih presiden baru terpilih, kurang lebih kan gitu. Jadi benar-benar tidak memiliki pengaruh yang cukup besar ternyata gitu. Ya kan? Ya begitulah mungkin Bapak Ibu tahu ya gitu kan. Ya kan. Tapi yang harus kita perhatikan lantas gerakan-gerakan apa yang perlu kita kerjakan gitu. Yang pertama kita harus memiliki anggapan, ya mindset kita harus berpikir bahwa jangan pernah menganggap remeh sekecil apapun apa yang kita lakukan. Contoh, sesederhana apa yang bisa kita lakukan? Oke, yang baru bisa kita lakukan oleh adik-adik kita, oleh kakak-kakak kita dan keluarga kita, baru sebatas untuk memboikot produk-produk yang ada ikatannya dengan Israel. Memang mungkin, emang apa ngaruhnya ya, kira-kira kan mungkin gitu ya. Apa ngaruhnya ya kita satu keluarga menahan untuk memboikot dan tidak membeli atau memakan dan meminum produk-produk yang terikat dengan Israel. Mungkin tidak terasa, tapi kalau kita mengambil, saya sampaikan minggu lalu gitu ya. Kalau kita memakai filosofi butir nasi ya, kita seumur hidup kita pasti atau hari ini kita mungkin meninggalkan satu butir nasi yang kita tinggalkan tidak termakan di piring kita. Kalau dikalikan 200 juta penduduk di Indonesia, itu akan melahirkan ton-ton beras yang mampu menghidupi banyak orang. Jadi bahkan sekecil butir nasi yang kita tinggalkan pun mampu mempengaruhi hajat banyak hidup orang. Apalagi kita memboikot produk-produk yang mungkin itu barangkali baru bisa kita lakukan. Tapi jangan pernah menganggap remeh itu. Karena hasilnya terbukti jelas gitu. Bahwa aset-aset dan saham-saham perusahaan yang terlibat dalam Israel itu anjlok jauh gitu. Dan itu membuktikan bahwa kita juga mampu menyerang dalam aspek ekonomi. Nah kemudian dalam aspek mahasiswa yang dalam hal ini menjadi leader bagi gerakan civil society, tadi Saudara Sarlen sudah menyebut bahwa kita harus berkonsolidasi betul, kita harus terikat satu sama lain sebagai mahasiswa muslim di Indonesia, saya sepakat juga dengan Saudara Yasyakur bahwa kita juga harus berdiskusi untuk memantapkan. Lantas yang ketiga yang saya sampaikan adalah nampaknya kita harus turun ke jalan gitu. Ya kan? Ini paling kencang tepuk tangannya ibu-ibu, Ustaz. Jadi ibu-ibu juga siap meramaikan nanti gitu kan. Jadi saya apalin nih muka-mukanya, kalau nggak ada nih awas aja nih. Salah hadir ya. Jadi itu yang mungkin menjadi PR kita. Kenapa kita harus turun ke jalan gitu. Itu membuktikan bahwa itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita secara fisik. Kalau misalkan ditanya, oke, Indonesia adalah negara populasi muslim terbesar di dunia. Mana buktinya gitu. Untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina aja, apakah setengah penduduk muslimnya itu mampu kumpul dalam suatu tempat untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina? Kan belum tentu. Kita memiliki keorganisasian keagamaan Islam terbesar di dunia. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah gitu. Dan lain sebagainya gitu. Bahkan di tataran mahasiswa banyak sekali organisasi. Tapi kemana peran mereka gitu. Tapi mau sampai kapan kita mempertanyakan itu? Lantas kemana diri kita hari ini dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Saya kira sudah jelas kita harus benar-benar turun ke jalan untuk membuktikan bahwa Indonesia memiliki power, Indonesia sebagai unlimited support bagi kemerdekaan Palestina. Gitu, terima kasih, bagus. Pengennya lanjut tapi waktunya udah lewat banyak ya. Terima kasih buat teman-teman mahasiswa. Coba quote terakhir deh. Ya, beberapa kata untuk menggugah teman-teman mahasiswa dan anak muda Indonesia agar membela negaranya, membentengi negaranya dengan cara memerdekakan Palestina. Sarin punya kalimat penutup. Bismillah. Saya ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya para pemuda, khususnya mereka yang hari ini diberikan iman Islam. Marilah kita sama-sama tergerak hati dan pikiran kita
untuk menyampaikan apa yang hari ini menimpa saudara-saudara kita seiman dan semanusia. Sebab tindakan hari ini akan menuntun kita ke depannya, karakter dan masa depan bangsa ini akan ingin mau dibawa seperti apa. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Syukur. Iya, saya mau mengajak seluruh masyarakat Indonesia. Kekuatan kita itu ada di mulut kita. Mari sama-sama kita gibah bareng, tapi gibahin tentang Palestina. Mari jangan pernah kita diam, tapi teruslah berisik tentang Palestina. Itu Ustaz. Bagus, terima kasih. Terakhir, saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa jangan pernah menganggap remeh apa yang kita lakukan terhadap kemerdekaan Palestina. Bahkan sekecil kita men-share poster atau video tentang Palestina yang barangkali video itu menyadarkan teman kita yang lain, dan itulah yang dihitung oleh Allah yang pada akhirnya mendorong kita ke surga gitu. Jadi terakhir dari saya, ada peribahasa yang mengatakan bahwa ketuhanan tanpa kemanusiaan akan terkutuk oleh Tuhan itu sendiri. Kemanusiaan tanpa ketuhanan bagaikan fata morgana. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Buat bagus-bagus. Bumi Palestina adalah bumi para nabi dan rasul. Di bumi itu jasad-jasad mulia terkubur. Tapi mereka tidak mati. Mereka akan menjadi saksi siapa di antara kita yang menjadi bagian daripada pembebas Baitul Maqdis. Adalah bumi pertarungan di akhir zaman. Karenanya bumi itu adalah bumi khafidatur rafi'ah. Yang memuliakan bumi itu akan dimuliakan Tuhan. Dan yang merendahkan akan direndahkan Tuhan. Dan saat ini sudah terjadi. Jumpa lagi di Kingmaker berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.